Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan pulang kita, Hen. Terima kasih pian sudah mengklik video ini. Tapi jangan keingatan mengicik tombol like, komen, dan subscribe. Tampul gratis tes. Dah itu aja. Selamat menuntun sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi wa anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahwati fillah rahimakumullah. Banyak hadis dari Rasulullah yang disampaikan kepada kita berkaitan dengan keutamaan dan keistimewaan puasa. Salah satunya dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufiran lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan mengharapkan ridhonya, maka diampunilah dosa-dosa yang dilakukannya di masa lalu. Di dalam kitab Asy-Syaum, Imam Bukhari dalam sahihnya menyampaikan, "Kalau Allahu kullu amali bani Adam lahu illa siyamu fa innahu li wa anna azibihi wa siyamu zunnah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya, dan puasa itu perisai. Selanjutnya di hadis itu disampaikan, jika datang hari puasa di antara kalian, maka janganlah ia berkata rafas, jangan memaki. Jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa. Hadis ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan puasa. Abu Umamah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal yang bisa mengantarkannya masuk surga. Rasulullah menjawab, "Alaika bisawmi fa innahu la idlalahu." Engkau harus berpuasa, sesungguhnya tidak ada yang sebanding dengannya. Amal selain puasa adalah milik manusia, sedangkan puasa adalah milik Allah, karena puasa tidak bisa dicemari dengan riya, seperti amal yang lainnya. Abu Ubaid mengatakan itu karena amal lain terjadi dengan gerakan, kecuali puasa. Amal lainnya diungkap kepada manusia kadar pahalanya, sedangkan puasa itu tidak. Hanya Allah yang mengetahui. Rasulullah bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan semisalnya sampai 100 kali lipat. Allah berfirman, puasa itu untukku dan aku yang menentukan ganjarannya. Puasa adalah perisai. Rasulullah menyampaikan, As-siyamu zunnah min nar. Puasa itu adalah perisai dari neraka. Hendaknya setiap orang memperhatikan tercapainya puasa sebagai perisai. Karenanya siapa yang berpuasa jangan berkata rafas, jangan berkata kata keji. Bahkan ketika ada yang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaknya ia mengatakan, aku sedang berpuasa. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan saat berbuka, dan yang kedua, kebahagiaan saat bertemu Allah. Bahkan Allah telah menyediakan satu pintu khusus bagi orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Ia tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah.
Hendaknya kita memuliakan diri kita dengan ibadah puasa. Puasa merupakan ibadah yang sangat istimewa dan utama. Puasa bisa menjadi perisai bagi kita. Puasa bisa menjadi penebus dosa-dosa kita. Puasa bisa menjadi pemberi syafaat bagi pelakunya di hari kiamat kelak. Bagi orang yang berpuasa, Allah janjikan satu pintu khusus baginya di surga, yaitu pintu Ar-Rayyan. Siapa yang memasukinya tidak akan haus selamanya. Sesuai dengan semua keistimewaan puasa, maka puasa juga menjadikan pelakunya itu bisa masuk surga. Di mana dituturkan oleh Huzaifah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ditutup usianya dengan puasa 1 hari, ia akan masuk surga. Makna siapa saja yang meninggal dalam keadaan berpuasa atau setelah berbuka dari puasanya hari itu, ia akan masuk surga. Karenanya puasa, orang yang berpuasa itu pantas mendapatkan kemuliaan dari Allah. Bahkan Allah akan mengabulkan doanya. Di mana Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak. Yang pertama, imam yang adil. Kedua, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Dan yang ketiga, doa orang-orang yang terzalimi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.